Kembali lagi di Slide X, di sesi malas baca. Tempat lo tinggal rebahan, tapi tetap dapat ilmu otomotif yang bikin kepala meledak. Setiap mesin punya napasnya sendiri. Dan di dunia drift, napas itu ditentukan oleh satu hal kecil. Camber. Pernahkah lu perhatiin, di setiap mobil drift, bannya selalu miring ke dalam, seolah menantang hukum keseimbangan. Banyak orang cuma melihatnya sebagai gaya. Padahal di balik kemiringan itu, ada ilmu, ada presisi, juga ada kendali yang menentukan arah mobil di tikungan tajam. Bahkan sekian derajat kecil bisa membedakan antara slide yang sempurna dan putaran yang gagal. Camber bukan sekadar tampilan, tapi bagian dari bahasa antara ban dan aspal. Camber adalah sudut kemiringan roda terhadap permukaan jalan. Negatif ketika bagian atas ban miring ke dalam, dan positif ketika keluar. Bagi para drifter, negatif camber adalah kunci. Kunci untuk menjaga cengkraman ban. Saat mobil meluncur dengan sudut ekstrem, dengan chamber yang tepat, mobil bisa seimbang antara kecepatan dan kendali. Bisa dibilang, camber adalah fondasi pertama dari karakter mobil drift yang sesungguhnya. Saat lu dorong mobil ke sisi lintasan, gaya gravitasi, momentum, dan tekanan ban berpadu jadi satu. Bagian luar ban menanggung semua beban. Tanpa chamber negatif, permukaan ban nggak bakal menempel sempurna ke aspal. Drift lu jadi liar, tak terkendali. Tapi dengan sudut yang tepat, mobil seolah nurut bergerak elegan dalam kekacauan asap putih. Lu bisa ngerasain sendiri gimana setiap gerakan terasa terhubung antara tangan, ban, dan permukaan jalan. Itulah momen di mana teknik berubah jadi seni. Tapi seperti semua hal dalam dunia otomotif, keseimbangan itu rapuh. Terlalu banyak camber, dan lo kehilangan grip di jalan lurus. Terlalu sedikit, mobil lo liar di tikungan. Itulah seni di balik setup camber. Bukan soal angka, tapi soal rasa. Kadang butuh berjam-jam di pedok, cuma buat nyari setelan setengah derajat yang paling pas. Dan saat lo nemuin titik itu, mobil lo serasa hidup, ngerespons setiap sentuhan gas dan kemudi. Biasanya mobil drift profesional punya chamber depan di kisaran -3 sampai -6 derajat. Belakangnya sedikit lebih ringan, -1 sampai -3. Tapi angka itu cuma titik awal. Setiap pembalap punya karakter sendiri, setiap lintasan punya cerita berbeda. Drifter Jepang, Eropa, atau Indonesia sekalipun, semuanya punya filosofi dan kebiasaan unik. Ada yang suka setup ekstrim biar lebih agresif, ada juga yang cari stabilitas biar flow-nya halus. Dan camber nggak berdiri sendiri. Dia bersinkronisasi dengan toe angle dan caster. 3 sudut yang jadi bahasa antara pembalap dan mobilnya. Bahasa yang hanya bisa dipahami saat lo duduk di balik setir, melihat dunia lewat asap ban dan deru mesin. Keselarasan ketiganya bisa jadi pembeda antara mobil yang liar dan mobil yang nurut sepenuhnya. Dan tiap kali mobil keluar dari tikungan, lo bakal tahu apakah setelan lo berhasil atau perlu disesuaikan lagi. Drifter sejati nggak cuma ngejar kecepatan, dia nyari keseimbangan antara chaos dan kontrol, antara meluncur dan menggenggam. Camber jadi jembatan kecil dan nyaris tak terlihat, tapi punya peran besar dalam seni mengendalikan ketidakstabilan. Karena pada akhirnya drift bukan sekadar adu siapa yang paling kencang, tapi siapa yang paling bisa menyatu dengan mobilnya. Dan yang menarik buat sebagian orang, camber bukan sekadar fungsi, tetapi simbol gaya hidup, ekspresi, dan karakter. Mobil dengan camber tajam berdiri miring, seperti sedang berkata, "Aku nggak butuh lurus untuk tetap maju." Gaya ini kadang dipandang aneh oleh orang awam, tapi bagi komunitas drift, itu bentuk identitas, cara menunjukkan siapa diri lo di balik setir. Jadi di balik tampilan miring itu, ada filosofi, bahwa dalam hidup, seperti dalam drift, kadang kita harus miring dulu untuk tetap di jalur. Selama lu paham sudutnya, lu tetap bisa melaju.
Dan itulah keindahan dari dunia drift. Tak ada garis lurus yang sempurna, hanya sudut-sudut yang dipilih dengan hati dan rasa. Kalau lu suka cara pandang kayak gini, klik tombol subscribe bre. Karena besok kita bakal bahas dunia otomotif lainnya. Dan tulis di komentar, menurut lo, seberapa miring sudut yang sempurna buat drift? Siapa tahu jawaban lo jadi bahan bahasan kita di video berikutnya.